Bab 12. Leo akhirnya menemukan celah untuk menjatuhkan Christian dengan satu pukulan. Namun sebelum ia sempat bertindak, seseorang menghantam leher Christian dengan tongkat, membuat pria itu roboh seketika. Tatapan Leo jatuh pada Kirana, ia berdiri dengan tubuh limbung sambil menopang diri dengan batang besi. Ia tampak rapuh. Saat ia menoleh dan tersenyum lemah pada Leo, tubuhnya langsung ambruk ke tanah, seolah seluruh energinya telah terkuras habis. Leo panik. Ia berlari menghampirinya, menggenggam bahunya dan bertanya cemas, "Kau kenapa? Di mana lukamu?" Kirana harus selamat. Kalau tidak, Liam pasti akan menghancurkannya. Dengan pelan, Kirana menggeleng. Ia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah lollipop, membukanya lalu mengisapnya santai. "Aku baik-baik saja. Sebentar lagi pulih." Leo ingin berkata sesuatu, tapi Kirana lebih dulu bicara. Suaranya lemah namun jelas, "Kak Leo, ikat mereka dulu. Aku takut mereka sadar dan kita harus bertarung lagi." Leo memandangi tubuh-tubuh tak berdaya yang berserakan di lantai. Ia mengangguk cepat. "Oke. Tunggu di sini, aku segera kembali." Ia mencari tali, mengikat mereka satu persatu, lalu menyeret mereka ke sisi ruangan. Saat ia berbalik, jantungnya nyaris berhenti. Calira berdiri di belakang Kirana dengan sebilah pisau di tangan. Perlahan ia mendekat. Leo berteriak, "Kirana, hati-hati." Namun terlambat. Pisau Calira telah menancap di leher Kirana. Leo bergegas, tapi sebelum ia sempat menjangkau mereka, Calira meraung liar seperti orang kerasukan. "Jangan dekati aku, atau dia akan mati." Matanya merah penuh kebencian. Leo membeku, wajahnya menjadi gelap dan tatapannya sedingin es. Calira mengigau. Pikirannya dipenuhi obsesi dan dendam terhadap Kirana. Letakkan pisaunya Calira, suara Leo rendah dan dingin. "Kirana tak boleh celaka. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, Liam dan seluruh keluarga Santikara pasti akan geger." Calira tertawa miring. "Hahaha. Kenapa aku harus? Dia mencuri segalanya dariku. Aku berhak membunuhnya. Kenapa kau malah melindunginya?" Akal sehat Calira tampaknya telah tenggelam dalam kebencian. Ia hanya ingin melihat Kirana menderita di hadapan orang-orang yang mencintainya. "Beberapa hal memang bukan milikmu sejak awal," ucap Kirana tenang sambil tetap mengisap lollipopnya. Ia duduk di tanah, seolah tak sedang diancam senjata tajam. Calira tertegun. "Apa maksudmu?" Kirana mendesah. "Aku rasa Karen tidak tahu kau melakukan ini. Kau benar-benar bodoh." Belum sempat Calira menjawab, Kirana berbalik dengan cepat, mencabut pisau dari tangannya. Calira menjerit, terjatuh ke tanah. Pisau itu jatuh dari tangannya, menyentuh wajahnya sebelum menghantam lantai dengan dentang tajam. Ia mengerang, tangannya refleks meraba wajah yang kini mulai mengalirkan darah. Ketika menyadari wajahnya berdarah, Calira panik. Ia bangkit, mendekati Kirana dengan tatapan gila. Darah menodai wajah dan tangannya yang mencengkeram ke meja putih Kirana. "Jalang. Kau rusak wajahku," suaranya parau. "Akan kubunuh kau." Leo datang tepat waktu, mendorong Calira dengan keras. Ia tak memakai banyak tenaga, tapi Calira jatuh dan langsung pingsan. Mungkin karena syok dan emosinya yang terlalu meledak-ledak. Sementara itu, tubuh Kirana melemas, kehilangan kekuatan. Leo segera menangkapnya, memeluknya erat dan bertanya cemas, "Kau kenapa? Apa mereka memberimu obat? Kau tampak sangat lemah." Kirana mengunyah permen di mulutnya, lalu menelannya. "Kakak, bantu aku duduk di luar sebentar saja." Tanpa bertanya lagi, Leo membantu Kirana keluar dan mencari bangku bersih agar ia bisa duduk dengan nyaman. Penampilannya tampak kacau. Kemeja putihnya kotor oleh tanah dan bercak darah. Wajah dan bibirnya pucat. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Leo, gugup. Kirana bersandar di bangku, membuka lollipop baru, mengisapnya pelan, dan menghela napas panjang. "Aku baik. Sudah jauh lebih baik." Leo akhirnya bisa bernapas lega. Ia duduk di tanah, tubuhnya juga penuh kotoran. Ia menatap langit dan mengelus tanah. "Kau benar-benar bikin aku hampir mati ketakutan. Kalau kau kenapa-kenapa, Liam pasti akan bunuh aku." Kirana terkekeh kecil.
Kenapa begitu? Kamu kan kakaknya. Tetap saja, mana mungkin aku lebih penting dari istrinya? Kirana terdiam. Kata-kata itu menggelitik hatinya. Ia belum terbiasa dengan peran sebagai istri. Ia masih merasa seperti gadis muda biasa. Leo duduk lebih dekat, menatap Kirana yang terus menikmati lollipopnya. Kenapa sih kamu suka banget permen? Bahkan di saat seperti ini pun kamu masih makan itu. Emang enak ya? Kirana tersenyum samar. Ia ingat Alvino Dirgantara pernah bertanya hal yang sama. Aku sebenarnya gak suka permen, jawabnya jujur. Tapi gula darahku rendah. Leo langsung mengangguk, seolah mendapat pencerahan. Pantas saja kamu bisa tiba-tiba lemas begitu. Makanya kamu selalu bawa permen ya? Kirana mengangguk. Gak sering kambuh sih. Biasanya cuma pas aku belum makan atau kelamaan gak makan apa-apa. Tiba-tiba Kirana mengingat sesuatu. Kak, kenapa kamu bisa tahu aku ada di sana? Leo duduk tegak, merapikan bajunya, menepuk-nepuk noda di tubuhnya. Kebetulan banget. Tadi aku mau balik ke kantor, terus lihat kamu di pinggir jalan. Aku baru mau nyapa, kamu malah diseret masuk mobil. Ia mengernyit, lalu menambahkan, tapi mungkin bukan kebetulan juga. Mobil teman rapatku mogok, jadi aku pinjamin mobilku buat antar dia pulang. Aku lupa ponselku di dalam, jadi aku naik taksi buat nyusul. Ternyata malah lihat kamu diculik. Kirana akhirnya paham kenapa Leo tadi sampai ngos-ngosan. Mungkin dia sempat berlari. Ia merasa sangat bersyukur Leo datang menolongnya. Kalau tidak, ia mungkin harus berjuang lebih keras untuk mengalahkan mereka semua. Aku tadinya mau pakai ponselmu buat telepon Liam, tapi ternyata pakai sandi. Aku nggak bisa buka, malah kehabisan baterai juga. Leo mengangkat bahu, menunjukkan ponsel Kirana yang ia temukan tergeletak di pinggir jalan. Nanti aku cek, siapa tahu mereka punya ponsel. Aku bisa telepon Liam atau temanku. Aku nggak tahu apa mereka tahu kamu diculik. Kirana melirik ponselnya. Benar saja, baterainya sudah benar-benar habis. Tidak usah. Mereka pasti tahu. Apa? Mereka tahu kamu diculik? Gimana caranya? Kirana memasukkan ponselnya ke saku. Aku sempat telepon paman sebelum diikat. Aku pakai kode darurat. Leo bingung. Kode darurat? Aku punya kode khusus sama pamanku. Dia ngajarin kalau aku dalam bahaya, dan bisa menelepon, aku harus diam selama 3 menit dan hanya bilang kata, paman. Leo masih tak mengerti. Tapi kan dia memang pamanmu? Apa bedanya? Kirana mengisap lollipopnya pelan lalu menjawab, justru karena itu. Aku memang sering panggil dia, paman. Tapi kalau aku menyebut kata itu tanpa bicara apa-apa, itu artinya ada sesuatu. Dan dia pasti tahu aku dalam masalah. Leo tampak tercengang. Jadi, pamanmu pasti langsung menghubungi paman Mark dan lainnya, ya? Iya. Dan mereka harusnya bisa cepat menemukanku. Pamanku selalu bilang, kalau sendirian, cari tempat yang ada pengawasan atau kamera. Leo mengangguk, kagum. Ia baru sadar betapa siapnya Kirana dalam menghadapi bahaya. Lalu, kenapa pamanmu ngajarin itu semua? Kirana menatap ke depan, matanya menerawang. Karena dia pernah ada di situasi berbahaya. Dan dia nggak mau aku ngalamin hal yang sama. Leo mengangguk, dalam hati mengakui keluarga Santikara, terutama Paman Markus, ia begitu menyayangi Kirana. Setelah tahu bantuan sudah dalam perjalanan, Leo mulai santai. Ia duduk dan menatap langit. Lalu ia bertanya, omong-omong, kamu belajar bela diri dari pamanmu juga? Ia masih kepikiran dengan cara Kirana mengalahkan musuh-musuh tadi. Kirana menggeleng. Bukan. Aku diajarin sama Alex. Dia lebih kuat dari aku, jauh lebih kuat. Leo heran. Alex? Cowok? Kirana tersenyum bangga. Perempuan. Namanya Alexandria. Dia luar biasa. Leo makin penasaran. Kenapa dia ngajarin kamu? Jurus apa yang dia ajarin? Entahlah. Katanya dia punya guru sejak kecil, dan aku pikir itu keren banget. Jadi aku minta dia ngajarin aku. Kirana tertawa kecil.
Leo menggeleng tak percaya. Berapa banyak gadis yang menganggap bela diri itu keren? Kirana melanjutkan, dia ngajarin aku satu jurus pamungkas. Katanya, kalau benar-benar terdesak, baru aku boleh pakai jurus itu. Setelah bicara, Kirana langsung menutup mulut dan melirik Leo dengan rasa bersalah. Leo mulai curiga. Suaranya menjadi dingin. Dia ngajarin kamu buat cari masalah? Enggak. Buat perlindungan diri, sumpah. Kirana buru-buru membela diri, meski hatinya mulai cemas. Maaf Alex, aku keceplosan. Meski Leo sempat kesal karena gadis bernama Alex itu mengajari Kirana teknik berbahaya, ia juga merasa bersyukur. Tanpa itu, mungkin keadaan mereka tak akan sebaik ini. Ia tahu Kirana bisa saja menggunakan jurus berbahaya itu jika terpaksa. Melihat Kirana tampak bersalah, Leo memutuskan untuk tidak memperpanjang. Kirana juga berusaha mengalihkan topik. Kak, kamu juga jago banget. Keren deh tadi waktu kamu ngelawan mereka. Leo mendesah kecil. Aku latihan 2 tahun. Kenapa? Tradisi keluarga. Setelah dewasa, kami wajib ikut militer 2 tahun. Ah, keluargamu masih punya tradisi kayak gitu? Kirana teringat Liam. Apakah dia juga sehebat itu? Liam selalu terlihat lembut dan tenang. Sulit dibayangkan dia bisa bertarung. Aku baru sadar, aku hidup terlalu nyaman beberapa tahun terakhir. Kalau tidak, aku nggak akan bisa lindungi kamu hari ini. Ia menatap langit. Pikirannya kembali ke Alex. Sepertinya dia juga perlu melatih diri lagi. Jangan sampai kalah dari gadis manapun, apalagi dari teman Kirana. Liam juga pernah latihan militer? Iya, dan dia juga hebat. Tapi dia nggak mau tinggal lama di sana, jadi dia cuma sebentar. Kirana penasaran. Terus dia pernah mukul orang? Leo tertawa kecil. Nggak. Liam orangnya baik. Dingin sih, tapi cuma ke orang luar. Sama keluarga dia hangat. Tapi, entah kenapa aku kadang merasa dia agak jauh dari kami. Kirana terdiam. Liam yang dikenalnya sangat berbeda. Lembut, perhatian, sabar. Bahkan bisa mengerti hal-hal kecil seperti tahu dia tak sanggup menghabiskan makanan, dan diam-diam menghabiskannya. Saat pikirannya mengawang, suara deru mobil terdengar. Beberapa mobil masuk cepat melalui gerbang terbuka. Liam turun dari salah satu mobil. Di belakangnya, Paman Markus dan beberapa orang ikut turun. Mereka semua tampak panik. Begitu melihat Kirana, Liam langsung berlari ke arahnya. Wajahnya penuh kekhawatiran, sangat berbeda dari sikap dingin biasanya. Entah kenapa, melihat Liam seperti itu, Kirana merasa ingin memeluknya. Ia bangkit dari duduknya, berusaha melangkah. Tapi baru 2 langkah, pandangannya gelap. Tangan terakhir yang ia ulurkan terasa digenggam oleh tangan yang dingin namun kuat. Samar-samar, ia mendengar Liam memanggil namanya dengan cemas. Sebelum kesadarannya hilang, ia merasa dirinya berada dalam pelukan hangat. Aroma mint yang lembut dari tubuh Liam menyelimuti indera penciumannya. Dan anehnya, itu membuatnya merasa sangat nyaman. Kirana tidak yakin apakah ia sedang bermimpi. Ia mendengar banyak suara, seperti orang-orang yang sedang bertengkar. Ia merasa tubuhnya digendong oleh seseorang dengan sangat hati-hati, seolah orang itu takut menyakitinya. Di luar, hujan turun deras. Angin dingin bertiup, dan tetesan hujan menampar jendela. Guntur dan kilat sesekali menyambar, menerangi langit yang gelap gulita. Ketika akhirnya terbangun, Kirana mendapati dirinya berada di sebuah kamar berwarna merah muda. Ia mengedarkan pandangan, lalu memejamkan mata sejenak. Ia sadar, dirinya sempat pingsan karena kadar gula darahnya menurun drastis. Beberapa bagian tubuhnya terasa nyeri mungkin akibat perkelahian sebelumnya. Ketika ia menoleh, terlihat seorang pria duduk di sisi tempat tidurnya. Ia mengenakan mantel panjang berwarna hitam, rambutnya basah kuyup, dan mata coklatnya menatap penuh kekhawatiran. Kirana tersentak kaget. Paman kecil, kenapa kamu di sini? Ia mendadak pusing karena terlalu cepat bangkit. Rasa sakit menjalar dari lukanya. Paman Markus segera menolongnya untuk duduk dan menyandarkan tubuhnya ke kepala ranjang. Tatapannya langsung tertuju pada bekas merah mencolok di leher Kirana, dan ekspresinya seketika menjadi muram. Setelah tahu kau mengalami kecelakaan,
Bagaimana mungkin aku tidak datang? Katanya dengan suara pelan, tetapi syarat emosi. Kirana menggaruk kepalanya karena malu. Ia baru sadar bahwa tubuhnya telah dibersihkan dan kini mengenakan piyama biru muda. Aku baik-baik saja kok. Lihat, aku berhasil menghajar mereka, katanya, mencoba bercanda, sambil melambaikan tangan kecilnya. Paman Markus mengelus rambutnya dengan lembut, tapi kemudian menatap serius. Mulai sekarang, kau tak boleh lagi keluar sendirian. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Kirana merasa Paman Markus tampak sedikit berbeda. Tatapannya terlalu dalam. Aku juga nggak mau paman. Tapi siapa sangka Calira akan berbuat sejauh itu? Markus mendengus dingin. Siapa yang menyuruhmu kembali ke sana tanpa bicara denganku? Kau membuat mereka malu. Tentu saja mereka akan balas dendam. Kau tidak memikirkan akibatnya? Atau kau sengaja? Kirana memeluk lengan pamannya, manja. Paman kecil, mana mungkin aku sengaja membahayakan diriku sendiri? Ini beneran kecelakaan, aku janji. Tapi Markus tampak belum puas. Kirana pun segera mengganti taktik. Ia mendadak memegangi lehernya dan meringis kesakitan. Paman, leherku sakit, sakit banget. Ia mulai berguling-guling di tempat tidur. Paman Markus tahu Kirana hanya berpura-pura, tapi ia tetap tak bisa mengabaikannya. Sakit sekali ya? Nanti paman kasih obat. Melihat respon itu, Kirana langsung tersenyum jahil. Udah nggak sakit lagi kok, hehe. Markus menghela napas panjang. Dasar gadis kecil bau. Kau lapar? Sedikit? Mau makan apa? Kirana ragu. Aku nggak terlalu pengen makan. Markus tahu keponakannya memang pemilih soal makanan. Tunggu sebentar. Paman akan bawakan makanan. Istirahat dulu di sini. Ketika ia berdiri, Kirana menahan lengannya. Paman kecil, Liam di mana? Tanyanya dengan suara pelan dan malu-malu. Markus terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan getir. Kenapa? Kau sudah rindu dia? Padahal kau tak pernah bilang rindu padaku. Kirana segera menggeleng. Mana mungkin? Aku juga rindu paman kok. Udah berhari-hari kita nggak ketemu. Ia mengusap wajahnya ke lengan Markus seperti seekor kucing manja. Paman Markus sempat kecewa karena datang terlambat. Namun, melihat tindakan Liam yang begitu sigap, membuatnya mulai berpikir bahwa mungkin Kirana memang pantas untuk bersanding dengannya. Ia mengusap kepala Kirana sebelum pergi keluar tanpa menjawab pertanyaannya. Kirana terdiam, menatap pintu yang tertutup. Kenapa dia marah ya? Aku yang terluka. Aku yang diculik. Tapi kenapa aku yang harus membujuk-bujuk pamanku? Seharusnya aku yang dibujuk. Kirana menggerutu sambil berguling di tempat tidur. Meski empuk, lengan dan betisnya masih terasa sakit. Untung saja ada Leo. Kalau tidak, ia bisa saja kolaps sendirian karena hipoglikemia. Ia termenung, memikirkan apa yang terjadi pada Calira dan para penculik. Sudahkah mereka tertangkap? Ia teringat momen terakhir dengan Liam, pria itu berlari ke arahnya sambil berteriak. Hatinya tiba-tiba terasa hangat. Entah kenapa, ia ingin sekali bertemu Liam. Tepat saat itu pintu terbuka. Tak ada suara. Kirana merasa ada yang aneh, dan duduk perlahan. Ia melihat Liam berdiri di ambang pintu. Kirana terkejut. Liam mengenakan pakaian rumah berwarna abu-abu gelap. Rambutnya masih basah, tergerai di dahi. Ada memar kecil di sudut bibirnya. Wajah tampannya yang biasa terlihat kalem, kini terlihat sedikit tajam bekas luka menambah kesan dingin. Kamu? Liam berjalan perlahan ke arahnya. Ia duduk di sisi ranjang dan menatap Kirana dalam-dalam. Mata coklatnya tampak lelah, namun syarat dengan rasa bersalah. Ia melihat bekas merah di leher Kirana. Dengan tangan gemetar, ia menyentuhnya dengan sangat hati-hati. Sakit? Tanyanya pelan. Suaranya serak. Kirana gugup dengan jarak yang begitu dekat. Ia menarik tangan Liam ke bawah. Gak sakit kok. Cuma kelihatannya aja menakutkan. Namun ia langsung melihat tangan Liam penuh dengan luka dan memar. Kau berkelahi? Tanyanya terkejut. Liam tak menjawab. Ia justru menarik Kirana ke dalam pelukannya dan mendekapnya erat. Maaf,
bisiknya. Aku tidak seharusnya meninggalkanmu sendirian. Kirana terdiam. Ia tahu luka-luka itu tidak sepenuhnya karena dirinya. Toh keputusan untuk pergi saat itu murni keputusannya sendiri. Liam tak pernah berniat meninggalkannya. Tapi mengapa ia merasa begitu bertanggung jawab?